Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Diklat-SAR CPNS tahun 2021 dari Angkatan 5 Kelompok 1 PPSDM Regional Bandung. Di sini kami akan mencoba mempresentasikan analisis isu global tentang korupsi. Di mana materi ini akan dibagi menjadi 4, yaitu praanalisis. Praanalisis ini identifikasi isu korupsi dengan menggunakan metode pentahelix. Yang kedua, menapis isu, yaitu pemecahan isu korupsi dengan metode USG. Yang ketiga, analisis isu, analisis akar permasalahan dengan metode Fishbone dan SWOT. Dan yang terakhir, rekomendasi penyelesaian isu, materi analisis isu global tentang korupsi dengan metode tabel. Yang pertama yaitu praanalisis. Kita ke pengertian korupsi. Asal kata korupsi, menurut Fokkema Andrea, kata korupsi berasal dari kata corruptus, yaitu dari bahasa Latin, corruption dari bahasa Inggris, dan corruptie dari bahasa Belanda. Sedangkan korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu tindakan setiap orang yang melawan secara hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan ciri-ciri korupsi ini dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan dan kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Kelima, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Dan yang terakhir, mengkhianati kepercayaan. Sedangkan beberapa penyebab korupsi yaitu 1. Penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, langkanya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, 5. Kemiskinan dan keserakahan, 6. Keuntungan korupsi ini lebih besar daripada kerugian saat ditangkap. Yang ketujuh, pemberian imbalan jasa. Dan yang kedelapan, gagalnya pendidikan agama dan etika. Sedangkan penyebab korupsi menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI, diantaranya aspek individu pelaku korupsi, yang kedua aspek organisasi, yang ketiga aspek masyarakat tempat individu dan organisasi itu berada, dan yang kelima adanya sistem yang buruk. Di sini kita bisa melihat tabel kerugian negara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2020. Kita bisa melihat kerugian terbesar yaitu mencapai 6,2 triliun rupiah. Materi selanjutnya yaitu praanalisis isu korupsi menggunakan metode pentahelix, di mana metode ini melibatkan beberapa elemen. Beberapa elemen ini salah satunya yaitu 1. Pemerintah, di mana pemerintah ini kurangnya tingkat penyelesaian tingkat penyidikan korupsi yang masuk kategori mega korupsi yang semakin hilang beritanya, dan kurangnya pencegahan praktek korupsi di bidang perizinan, ekspor-impor, serta pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Yang kedua, dari sisi masyarakatnya, rendahnya pengetahuan masyarakat akan korupsi dan sikap pesimistis, acuh tak acuh atau masa bodoh terhadap upaya pemberantasan korupsi. Yang ketiga, dari sisi akademis, yaitu kurangnya pendidikan moral dan soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter yang jujur, integritas, tanggung jawab, serta beretika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya dari sisi pengusaha, yaitu rendahnya komitmen para pengusaha untuk menciptakan dan membangun lingkungan kerja bisnis yang berintegritas dan jujur. Dan yang terakhir, dari sisi media, di mana pemberitaan korupsi yang kurang menyeluruh terkesan mengandung muatan politik, lebih mementingkan rating dan keuntungan media. Selanjutnya, materi akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya, penapisan isu. Kelompok kami menggunakan metode WSG yang terdiri dari urgensi, yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti.
Kemudian seriousness, yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Lalu growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut apabila tidak segera ditangani. Kriteria USG ini terdiri dari 1-5 penomoran, dari yang tidak penting sampai yang kelima, sangat penting gitu, sangat serius. Metode penapisan isu yang pertama yaitu kurangnya tingkat penyelesaian tingkat penyidikan korupsi yang kategori mega korupsi. Di sini kita kasih nilai total USG-nya ada 12. Kemudian yang kedua, rendahnya pengetahuan masyarakat akan korupsi dan sikap pesimistis. Kita kasih total USG-nya 11. Untuk yang ketiga, yaitu kurangnya pendidikan moral, soft skill, kita kasih urgensinya 4, seriousness-nya 4, dan growth-nya 5. Sehingga totalnya ada 13. Untuk yang isu yang keempat, yaitu rendahnya komitmen para pengusaha untuk menciptakan dan membangun lingkungan kerja yang berintegritas dan jujur, kita kasih nilai urgensinya 3, seriousness-nya 3, dan growth-nya 3. Sehingga total jumlahnya 9. Lalu untuk pemberitaan korupsi yang kurang menyeluruh dan terkesan mengandung muatan politik, lebih mementingkan rating dan keuntungan media, kita kasih total jumlahnya 4. Sehingga dapat kita lihat bahwa isu yang ketiga yaitu kurangnya pendidikan moral, soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab serta beretika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi prioritas dari isu yang kami angkat. Baik, selanjutnya menganalisis isu menggunakan metode Fishbone. Dengan metode ini, kita dapat melihat akar permasalahan terjadinya isu korupsi. Yang pertama, dilihat dari yang terkecil dulu, yaitu individu. Penyebab seseorang melakukan korupsi yaitu sifat tamak, egois, gaya hidup konsumtif, dan mudah tergoda. Selanjutnya, ke lingkungan, yaitu kurangnya pemahaman anti korupsi, meraih dan mempertahankan kekuasaan, serta pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Selanjutnya ke organisasi, yaitu kurangnya keteladanan pemimpin, kurangnya transparansi, dan manajemen yang menutupi. Lalu ke aturan. Di sini penyebabnya yaitu kelemahan perundang-undangan dan kurangnya tingkat penyelesaian penyidikan. Selanjutnya menggunakan metode SWOT atau strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau tantangan. Yang pertama kita masuk ke strength atau kekuatan. Yang pertama, pemerintah memegang kekuasaan penuh dalam perumusan kebijakan terkait dengan hubungan kepada koruptor. Kedua, lembaga atau instansi adalah yang mengatur tentang penggunaan data. Selanjutnya kita masuk ke weakness atau kelemahan. Pertama, kurangnya koordinasi antara stakeholders terkait penyuluhan tentang dampak korupsi kepada masyarakat. Kedua, pengawasan yang kurang oleh instansi atau lembaga terhadap penggunaan dana. Dan ketiga, belum adanya aplikasi yang memadai untuk menjamin akuntabilitas pegawai atau masyarakat terkait dengan penggunaan dana. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Pertama, kemajuan teknologi dan banyaknya akademisi yang mampu membuat aplikasi untuk meningkatkan akuntabilitas. Kedua, pemerintah dengan anggarannya mampu meningkatkan pendapatan pegawai. Dan yang ketiga, mempermudah alur penggunaan dana atau tidak melalui banyak pihak. Selanjutnya kita masuk ke threat atau tantangan. Yang pertama, belum adanya kesadaran masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan korupsi. Yang kedua, kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap penggunaan dana. Dan yang ketiga, banyaknya kebutuhan tidak diimbangi dengan penghasilan yang didapat. Kita masuk ke tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Sudah kita dapatkan tadi dari metode USG
G. Penyebabnya yang terbesar itu kurangnya pendidikan moral dan soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, serta beretika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Alternatif penyelesaiannya yaitu pembaharuan kurikulum pendidikan yang berfokus pada peningkatan soft skill sejak dini. Tahapan setiap alternatif dari segi pemerintah yaitu khususnya Menteri Pendidikan memperbarui kurikulum pendidikan yang berfokus pada peningkatan soft skill. Dari masyarakat yaitu menerima dan mendukung program pemerintah. Dari akademisi yaitu melaksanakan kurikulum terbaru dan membuat bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum. Dari pengusaha yaitu membantu para akademisi dengan mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan soft skill pada akademisi. Dari media yaitu membantu mempublikasikannya sehingga informasi tersebar secara merata. Hasil yang diharapkan yaitu terciptanya calon pemimpin dan penerus bangsa yang berintegritas, jujur, bertanggung jawab, dan beretika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Pihak-pihak yang terkait di sini yaitu pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan media. Sekian pemaparan presentasi analisis isu global tentang korupsi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.